Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Sapa Senja. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Kita akan buka firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Di situ di bawah perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Harus kita akui bahwa sekarang inilah yang sedang kita hadapi. Manusia seperti keadaan yang kita baca di ayat-ayat tadi. Manusia yang mementingkan diri sendiri, yang tidak bisa mengasihi, tidak tahu berterima kasih. Manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Inilah dunia sekarang. Dunia menghadapi akhir zaman. Dan terkadang keadaan ini mau tidak mau berdampak kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami penderitaan karena orang-orang yang ada di sekitar kita, karena keadaan dunia ini. Dan ini terkadang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan merasa susah, kita merasa tertekan. Mungkin bisa juga kita berdoa supaya Tuhan membawa kita meninggalkan dunia ini. Kita mau segera pindah ke langit yang baru dan ke bumi yang baru. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan lihat di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8. Kita belajar dari Lot. Firman Tuhan katakan, tetapi ia, Tuhan, menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Mungkin inilah yang kita alami, seperti apa yang dialami oleh Lot. Dia merasa jiwanya tersiksa karena sebagai orang benar, dia tinggal di tengah-tengah orang-orang yang hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar. Kita bersyukur, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan memampukan kita. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15. Firman Tuhan katakan, ini di bawah perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Jadi ini adalah isi doa Yesus. Yesus katakan, aku tidak meminta supaya Engkau, Bapa, mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi di dalam doanya, Tuhan Yesus tidak meminta Allah Bapa untuk membawa kita sebagai anak-anak Tuhan itu diambil dari dunia ini, dari dunia yang jahat ini, dari dunia yang sedang menghadapi akhir zaman ini. Tapi yang Tuhan Yesus minta dalam doanya adalah supaya Allah Bapa melindungi kita, orang-orang yang percaya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang
Tuhan tidak minta dalam doanya. Tidak perlu kita dambakan, tidak perlu kita inginkan. Jadi jangan pernah kita berdoa minta, Tuhan, aku mau meninggalkan, keluar dari dunia yang jahat ini. Karena Tuhan juga tidak berdoa seperti itu. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tentu ada maksud dan ada tujuannya Tuhan. Salah satunya adalah memproses kita supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Dan bahwa selama kita ada di dalam dunia ini, kita hanya ingin melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dan ada lagi satu maksud Allah. Kita akan baca di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Biarlah kita, anak-anak Tuhan, menjadi bintang-bintang di dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.